masih mengangkat tema bacaan zikir pagi. Kali ini bagian yang keempat. Bacaan yang dianjurkan untuk kita baca di pagi hari antara lain adalah doa yang insya Allah sudah tidak asing bagi kebanyakan kita, yaitu doa yang berbunyi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sampun hafal, Bu? Sampun apa tereng? Alhamdulillah. Saya baca dulu, nanti ibu-ibu mengikuti. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayo bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Monggo ibu-ibu sendiri, 1, 2, 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Apa terjemahan dari doa ini? Allahumma artinya adalah ya Allah, inni as'aluka, sungguh aku memohon kepadamu. Sungguh aku memohon kepadamu. Apa yang dimohon? 3 hal. Ilman nafi'a. Napa Bu ilman nafi'a? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, warizqan thayyibah. Apa yang kedua? Rizki yang baik. Dan yang terakhir, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Apa landasan dari doa ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah, dari salah satu istri Nabi SAW, yaitu Ummu Salamah. Sinten Bu? Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW rutin, apa Bu? Rutin membaca doa di atas setiap selesai sholat subuh. Berarti ini termasuk zikir pagi, ya, termasuk zikir pagi. Dianjurkannya dibaca di pagi hari. Kalau sore kami tidak tahu dalilnya. Jadi ini dibaca di pagi hari. Nah, doa ini adalah sebuah doa yang luar biasa, yang menjelaskan betapa Islam itu pengen umatnya setiap pagi itu punya target yang jelas. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, sebagai umat Islam itu diajari setiap pagi supaya punya target yang jelas.
pada hari itu apa yang dicari. Kenapa memiliki target yang jelas itu penting? Supaya kita itu terarah. Kenapa, Bu? Terarah dan terus berada di atas jalan atau rel yang benar, tidak terombang-ambing dengan keadaan, tidak gampang ikut-ikutan, tidak seperti air di atas daun talas. Ini adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan orang yang tidak punya prinsip. Takoni, kok ngidul kena ngapa? Jawabnya apa? Kancane pada ngidul. Kok ngalor kena ngapa? Jawabnya kancane pada ngalor. Kok nyemplung sumur kena ngapa? Napa jawab, Bu? Kancane pada nyemplung sumur. Jangan sampai kita ke utara karena orang-orang pada ke utara, ke selatan karena orang-orang pada ke selatan, nanti nyemplung sumur pun juga karena alasan orang-orang pada nyemplung sumur. Jangan. Muslim atau muslimah itu harus punya prinsip, harus punya target. Kalau kita punya target itu, waktu kita dalam sehari itu jelas mau digunakan buat apa. Biasanya orang-orang yang sampai berjam-jam ngendong nengone tanggane, orang-orang yang seperti itu berjam-jam ngobrol ngalor ngidul. Mending kalau yang diobrolin sesuatu yang mubah atau boleh-boleh saja. Kadang-kadang yang diobrolin haram karena isinya ngerumpi ya. Karopetan biasanya gue karopetan ngerumpi ya. Bukan berarti nggak boleh petan, ya boleh, tapi ya masa di luar rumah, masa petan di luar rumah ya kelihatan sama orang lain lah. Boleh, tapi mbok yao kalau memang petan ya kalau ngerokan rado insani apa kepriwe. Jadi dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Misal ya, sambil dengerin pengajian, ataupun kalau misalnya ngobrol, yang ngobrol yang baik. Itu orang-orang yang suka buang-buang waktu, main ke tempat tetangga tanpa tujuan yang jelas, menghabiskan waktu berjam-jam pada lasah-asah nopo numpuk ya. Padahal baju yang dicuci juga masih banyak, masak juga belum mateng. Ini biasanya orang-orang yang seperti ini orang-orang yang nggak punya target. Nah terus target saya itu apa, Ustadz? Wong saya bukan PNS kok. Wong saya bukan pegawai, saya bukan bisnismen. Terus saya bikin target apa? Inilah bagusnya Islam. Target yang akan kita pelajari itu bukan hanya terkhusus untuk para pegawai, bukan hanya terkhusus para bisnismen, akan tetapi target ini berlaku bagi setiap muslim apapun profesinya. Target itu ada 3. Yang pertama adalah ilman nafi'a. Apa ilman nafi'a? Ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap pagi ketika kita membaca doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Setiap pagi kita harus berupaya memiliki target hari ini kudu oleh ilmu anyar, ilmu agama. Hari ini saya harus dapat tambahan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat ya, bukan sembarang ilmu nggih, tapi yang kita minta kepada Allah napa? Ilmu yang bermanfaat, bukan sembarang ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu seperti apa, Ustadz? Ilmu yang bermanfaat niku, 1 ilmune bener, 2 ilmune diamalaken.
Ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang benar. Ya. Ilmu yang benar itu ya berarti bukan ilmu cara nyolong. Ya, niku ilmu yang benar apa ilmu yang salah? Ilmu yang salah. Ilmu cara nipu. Bukan. Ilmu yang benar adalah ilmu yang dilandaskan di atas Al-Quran, hadis Nabi SAW, kemudian ilmu itu diamalkan. Jadi ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, ketika ibu-ibu hadir ke sini, para pendengar menyimak, para pemirsa menyimak pengajian ini, itu dari awal kita ini sudah diniati, oh hari ini saya mau belajar doa dan zikir, sub pembahasan tentang zikir pagi. Begitu saya dapat ilmu ini, saya akan amalkan. Zikir pagi ini karena bacaan zikir pagi berarti saya akan mulai baca kapan? Kapan Bu? Besok misalnya. Besok pagi misalnya. Jadi seperti itu caranya. Begitu kita ngaji, hadir pengajian, itu langsung kita pikirkan mana ilmu yang bisa saya amalkan. Dan nyari ilmu itu gak harus nunggu hari Senin. Ya kayak panjenengan sekarang, Bu mboten ngaji anu urung Senin. Ya suwe banget nek kayak gue. Lama banget dapat tambahan ilmu kalau nunggu hari Senin. Ya nek esi urip nganti Senin. Kalau masih hidup sampai Senin, alhamdulillah. Kalau enggak, nah, terus gimana Ustadz lah? Sekarang kan sarana banyak. Buat apa Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan buat kita sarana teknologi? Ada TV, ada apa? Radio, ada internet. Untuk apa? Daripada nggo Facebookan, daripada nggo Twitteran, mendingan nggo ngrungokaken pengajian, mendingan untuk dengerin pengajian. Ya. Setiap hari. Hari ini saya harus dapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Ilmu yang benar dan yang diamalkan. Sehingga karena ilmu itu benar diamalkan, efeknya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya sebagian ulama ketika menerangkan ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang mendekatkanmu kepada Allah. Jadi semakin ngaji itu semakin dekat kepada siapa? Allah. Berarti kalau semakin ngaji semakin jauh dari Allah, itu berarti ilmunya mboten bener. Ya. Jadi ibu, para pendengar, para pemirsa, jangan mau ngaji ya apabila kita di situ diajari untuk jauh dari Allah, fanatik. Ya, fanatik kepada golongan, fanatik kepada ormas, fanatik kepada tokoh, kecuali kepada Rasulullah SAW. Ya, jangan mau. Ya, karena itu tidak mendekatkan kita kepada Allah. Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah adalah ilmu yang benar yang diamalkan. Itu yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Setelah ngaji, tambah semangat beribadah. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat ini, kata para ulama, ada 3 jenis. Ada berapa? Ada 3 jenis. Yang pertama ilmu tentang Allah. Yang kedua ilmu tentang jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan yang ketiga ilmu tentang akhirat, kampung halaman kita. Itu ilmu yang bermanfaat ada 3. Yang pertama ilmu tentang Allah. Apa itu ilmu tentang Allah? Ya segala hal yang dengannya kita jadi kenal sama Allah. Masa sama yang ngasih apa-apa kita nggak kenal? Yo kebangetan. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya alhamdulillah sudah berjalan beberapa tahun di masjid ini kita punya pengajian Asmaul Husna. Bismillah. Kita belajar nama-nama Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal siapa yang selama ini kita sembah itu siapa. Selama ini kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah itu siapa? Kita perlu kenal. Tak kenal
maka tak sayang. Ya, karena nggak kenal jadi nggak sayang. Maka ini yang pertama, ilmu tentang Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang jalan yang mendekatkan kita kepada Allah. Apa itu? Ya syariat. Syariat, mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari cara sholat, mempelajari cara puasa, mempelajari cara zikir. Ya, ini yang sedang kita pelajari hari ini. Itu termasuk jenis yang kedua. Bagaimana kita mendekatkan kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa. Doanya itu seperti apa yang dicontohkan dalam agama. Ini termasuk bagian yang kedua. Yang ketiga, ilmu tentang akhirat. Kenapa kok akhirat? Karena kita akan kembali ke sana. Jadi kita perlu kenal dulu. Ya, nanti di akhirat kita akan ketemu apa saja. Perjalanan kita bagaimana? Ketika kita mati nanti di kuburan akan ditanyakan apa saja. Sejak hari ini kita siapkan jawabannya. Wis apa lu Ustaz? Punapa napa dereng, Bu? Sampun napa dereng? Nek panjenengan ditanya siapa Rabbmu, saged jawab? Nek ditanya siapa nabimu, saged jawab? Apa agamamu, saged jawab? Saged. Kapan? Siki. Sekarang bisa. Nek teng kuburan? Mudah-mudahan. Tapi nggak semudah itu. Ya. Jadi bisa menjawab di kuburan itu bukan karena digawani napa? Catatan. Ya. Nanti jangan-jangan ada yang bawai catatan nggo nyontek nang kuburan. Oke ya nini kita gawe ya. Nek takoni nang malaikat dia jawab ini jawabnya nggak seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi tergantung bagaimana dia konsisten di dalam merealisasikan dari tiga hal yang akan ditanyakan nanti di kuburan. Kemudian kita juga belajar tentang akhirat itu apa yang nanti disediakan oleh Allah di surganya. Bagaimana nanti orang-orang yang selamat melewati syirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju kemana? Surga. Kemudian kita juga belajar nanti di padang mahsyar itu siapa saja orang-orang yang akan dilindungi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga nggak kepanasan. Terus nanti di surga apa saja amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke sana, apa balasan yang Allah sediakan di surga. Ini semuanya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini tiga hal. Nah, inilah target pertama kita setiap pagi adalah menargetkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizqon thayyibah. Apa rizqon thayyibah, Bu? Rizki yang baik. Sebagian ulama menjelaskan rizki yang baik itu rizki yang halal. Ya. Rizki yang halal ini kenapa penting? Karena dengan rizki yang halal ini hati kita akan tenang. Wong kucing be ngerti, masa menungsa ora ngerti. Ya. Bu, kalau kucing habis nyolong gesek, pripun, Bu? Panjenengan lewat saja di sampingnya. Apa yang dia lakukan? Lari. Padahal mungkin jenengan tidak tahu kalau yang nyuri ikan asin itu adalah kucing tadi. Kucing aja punya perasaan. Masa manusia nggak punya perasaan gelisah ketika makan dari barang-barang yang haram atau cara bekerja yang haram? Pasti akan mendatangkan kegelisahan. Rizki yang halal akan mendatangkan ketenangan. Terus apalagi Ustadz? Akan membuat kita kuat beribadah. Membuat kita kuat beribadah.
Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang makanannya sederhana itu kalau sholat tahajud bisa lama banget. Suratane bu, suratane surat Al-Baqarah, bayangkan. Satu rakaat niku suratannya surat Al-Baqarah. Malah bukan hanya surat Al-Baqarah, ditambahi surat napa malih? Ali Imran. Habis Ali Imran apa? An-Nisa. Satu rakaat bu. Nek kula kali jenengan satu rakaat napa? Napa? Kula nggih surat Al-Baqarah Ustaz. Wah, tenane surat Al-Baqarah. Nggih Ustaz. Ayat pertama aja. Cuma alif lam mim. Enggak, Rasul SAW itu membaca satu surat penuh. Satu surat Al-Baqarah saja itu sudah 2 juz setengah. 2 juz setengah. 2 juz setengah itu sama dengan 20 10. Pinten niku? 50 halaman. Panjenengan kulhu niku pinten halaman? Kulhu niku paling 1/4 halaman. Ini 50 halaman. Berarti seperti jenengan baca kulhu kali 3 kali 4 kali 50. Ping pira gue jajal. Ya. Itu padahal bersurat Al-Baqarah. Kenapa Rasulullah SAW yang makanannya sederhana tapi bisa berdiri begitu lama menjalankan ibadah kepada Allah? Kenapa? Karena betul-betul makanan yang beliau konsumsi adalah makanan yang halal. Jadi halal tidaknya makanan atau minuman yang kita konsumsi itu akan berpengaruh kuat atau tidaknya fisik kita. Jadi jangan cuma memperhatikan gizi, penting. Memperhatikan gizi penting, sayur-sayuran, buah-buahan, vitamin ini, vitamin itu, suplemen ini, suplemen itu penting. Tapi yang lebih penting adalah apakah itu halal atau tidak. Halal itu nggak mesti hanya fisik makanannya atau fisik minumannya, tapi juga duit yang digunakan untuk beli wedang kopi itu halal apa ora? Wedang kopi halal apa mboten? Halal. Tapi wedang kopi bisa berubah menjadi haram ketika duit yang digunakan untuk beli wedang kopi itu duit hasil riba atau duit hasil korupsi atau duit hasil nyuap. Kopinya halal, tapi karena duit yang digunakan untuk beli kopi itu adalah duit yang haram, maka menjadi rizki yang haram. Kemudian ya, selain rizki yang halal itu akan membuat fisik kita menjadi kuat, juga akan menjadi sebab amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri loh ya, kalau rizki kita nggak halal itu akan ditolak amalannya. Bahkan orang yang haji pun ya, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, dijawab ya dalam sebuah riwayat la labbaika wa la sa'daik, ya labbaikmu enggak diterima ya. Kemudian juga ketika ada orang yang berdoa kepada Allah, doanya enggak diterima. Kenapa? Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram. Ngeri kalau enggak halal itu amalnya akan ditolak sama Allah. Kemudian rizki yang halal itu akan menyebabkan keberkahan. Ya, anak-anak yang dikasih makan dengan makanan yang halal akan mudah diatur, akan gampang bersyukur, nggak banyak merepotkan orang tua. Maka sudah saatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, kalau kita merasa rumah tangga kita ini tidak nyaman, anak-anak kita susah diatur, pasangan kita juga demikian,
coba dicek apakah rizki yang kita konsumsi atau yang kita berikan kepada keluarga kita itu halal atau tidak. Nah, kenapa kok rizki yang baik nomor 2, yang nomor 1-nya apa tadi, Bu? Ilmu yang bermanfaat, karena seseorang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram kalau tidak punya ilmu. Mulane ilmunya nomor 1. Makanya ilmunya nomor 1. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, terus baru nopo? Rizqan thayyibah. Sebelum kita dapat rizqan thayyibah, kita perlu punya ilman nafi'ah. Karena dengan ilman nafi'ah itu kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Apalagi kalau jenengan itu bisnis, waduh. Imam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memberi pengumuman, siapapun yang belum belajar fikih jual beli gak boleh jualan di pasar. Yuh kok. Kira-kira itu diterapkan pada gedung pasar apa ora? Kenapa Umar bin Khattab bikin aturan seperti itu, Bu? Karena banyak orang yang bisnis dengan cara yang haram karena dia tidak tahu bahwa itu haram. Coba sekarang banyak sekali para pedagang yang terjerat dengan riba. Betul? Betul. Baik itu yang online maupun yang tidak. Sengsara. Wong utang 2.500.000, oleh 1.900.000, tagihane 100 juta. Kuwi apa ora apa ya? Kuwi apa lho, sehat apa ora akale gitu ya. Itu kenyataan. Kenapa? Karena nggak pakai ilmu. Atau punya ilmu tapi ilmunya tidak diamalkan. Ini yang kedua, rizki yang baik. Yang ketiga, target yang perlu kita canangkan setiap pagi, wa amalan mutaqabbala. Apa itu amalan mutaqabbala? Amalan yang diterima. Semangat beramal bagus napa mboten? Bagus napa mboten? Bagus. Tapi jangan cuma semangat beramal. Harus kita berupaya keras bagaimana supaya amal kita diterima. Ya. Jadi kita ketika beramal itu bukan hanya pikiran kita amal. Tapi kita juga harus berpikiran amal yang akan saya kerjakan atau yang sedang saya kerjakan ini bakalan diterima atau tidak. Loh, itu kan hanya Allah yang tahu. Betul, hanya Allah yang tahu. Tapi Allah bikin aturan. Allah bikin aturan, amalan apa saja yang memenuhi kriteria apa saja yang akan diterima. Itu sudah diatur. Satu, misalnya amalan itu harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Harus ikhlas. Yang kedua, amalan itu harus sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti tuntunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemudian amalan akan diterima ketika kita menghindari hal-hal yang bisa mengakibatkan amal kita ditolak. Jadi ada sebagian orang ikhlas sudah. Kemudian sesuai tuntunan sudah. Tapi kenapa kok nggak diterima? Ternyata dia masih melakukan hal-hal yang menyebabkan amalannya ditolak. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, makan minum yang haram. Mungkin dia doanya sudah ikhlas, caranya sudah sesuai dengan tuntunan, sudah ngangkat tangan, tapi dijawab fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin orang ini doanya akan diterima? Wong makanannya haram, minumannya haram, bajunya haram.
Apalagi Ustadz yang bisa membuat amalan kita ditolak? Tukaran. Napa Bu? Tukaran. Astagfirullah. Aku padahal akeh banget sing tukari lho. Anziru hadaini hatta yastoliha. Tahan amalan dua orang ini sampai mau berdamai. Sampai mau napa? Berdamai. Hati-hati loh tukaran itu. Apalagi tukaran karo bojone. Ya. Hati-hati. Bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan teman, bertengkar dengan pasangan. Padahal kadang-kadang cuma masalah sepele, cuma tersinggung dengan postingan teman kita. Jangan mau gara-gara ego kita itu kemudian amalan kita tertahan. Ya. Kemudian yang lebih mengerikan dari itu, yang bisa membuat amalan kita ditolak adalah pergi ke dukun, pergi ke tukang sihir. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, salate mboten ditampi 40 dina 40 bengi. Bayangkan, mubah salate 40 hari 40 malam, salatnya sia-sia nggak diterima. Padahal dia sudah tulus, sudah ikhlas, mungkin sudah sesuai tuntunan, tapi gara-gara dia merdukun, akhirnya ibadahnya nggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir yang ngajari kita baca doa ini sinten? Bu, meneng bae ngantuk apa? Yang ngajari kita baca doa ini sinten? Rasulullah SAW. Rasulullah sudah dapat 3 hal ini apa belum? Rasulullah sudah dikasih sama Allah ilmu yang bermanfaat, sudah dikasih rezeki yang baik, sudah dikasih amalan yang diterima. Kenapa beliau tetap rutin baca doa itu? Berarti saya dan panjenengan yang tidak punya jaminan untuk mendapatkan 3 hal ini lebih pantas untuk rutin membaca doa ini. Maka setelah tahu ilmunya, jangan sekali-kali ditinggalkan. Amalkan ilmu ini. Mulai kapan? Mulai kapan? Oh sudah ya. Ya besok. Yang belum mulai besok insya Allah. Alhamdulillah kita telah selesaikan kajian pada hari ini.